Pengecekan status penerima PIP Part 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya melakukan pengecekan buat teman-teman yang sudah mengisi form pengecekan. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau informasikan buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar program Indonesia Pintar dan membutuhkan jawaban yang detail, teman-teman silahkan isikan pertanyaan teman-teman di link yang ini. Jadi saya akan tuliskan linknya di sini atau di deskripsi video juga. Nah, teman-teman yang ingin gabung ke saluran WhatsApp, jangan lupa scan barcode yang ada di sini atau langsung klik link yang ada di deskripsi video. Oke, siapa saja yang akan kita cek hari ini? Tetapi sebelum terlalu jauh, saya mau absen dulu nih penonton channel gue Rahman. Dari daerah mana saja nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan penerima PIP hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk melakukan pengecekan hari ini. Jadi hari ini kembali saya lagi melakukan pengecekan. Jadi buat teman-teman yang ingin dilakukan pengecekan, jangan lupa isi form yang ada di deskripsi video. Atau teman-teman yang punya pertanyaan yang ingin dijawab secara detail, jangan lupa isi link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan ke siswa yang pertama. Yang pertama ada Syafira Putri, salah satu siswa SD dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2023, kemudian pengusulnya dari Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Dan untuk pemberiannya, mari kita geser ke bawah untuk memperlihatkan ke teman-teman. Jadi untuk pemberiannya bisa kita perhatikan di sini sudah muncul ya nomor SK pemberian. SK tahap 32 tahun 2025. Jadi statusnya untuk Syafira Putri ini sudah masuk saldonya sejak tanggal 17 Juli 2025. Jadi untuk orang tua dari Syafira Putri, jangan lupa segera dicek secara berkala apakah saldonya sudah masuk ke rekeningnya atau tidak. Ketika sudah ada saldonya jangan lupa dicairkan ya, karena teman-teman sudah bisa cairkan, tetapi kembali lagi ada beberapa daerah yang harus menyertakan surat pengantar dari pihak sekolahnya. Jadi saya mau absen nih teman-teman dari Provinsi Jawa Barat, apakah harus ada surat pengantar dari pihak sekolah atau tidak? Untuk pengambilan dana PIP-nya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Muhammad Nabil, merupakan siswa SMK dari Provinsi Banten. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2023 dan pemberiannya masih 2024. Oke, saya akan geser ke bawah untuk perlihatkan SK tahun sebelumnya. Oke, teman-teman bisa diperhatikan di sini nomor SK pemberiannya tahap 59 2024 yang cair pada tanggal 4 September 2024. Jadi semoga tahun ini segera cair, mengingat adanya bocoran akan ada pencairan tanggal 25 ke atas. Nah, kita lihat dia tahun lalu cairnya September. Jadi semoga tahun ini cair lebih cepat dari tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Marsha Ramadhani Setiawan dari salah satu SMA swasta dari Jakarta. Jadi ini dari Provinsi DKI Jakarta teman-teman. Untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2023. Kemudian kelasnya di sini masih kelas 10, tetapi sekarang untuk Marsha Ramadhani Setiawan merupakan siswa kelas 11. Jadi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman
bukan hanya dari Jawa Timur, Jakarta, maupun dari Jawa Barat, tetapi hampir keseluruhan wilayah Indonesia hampir mempertanyakan rata-rata adalah SMA maupun SMK kelas 11 kapan cairnya. Jadi teman-teman, kembali saya tekankan, semoga pencairan berikutnya teman-teman masuk khususnya kelas 11. Kenapa? Karena pencairan sebelumnya yang cair tanggal 17 Juli maupun 1 Juli mereka adalah rata-rata kelas 12 atau kelas-kelas SD maupun SMP. Semoga tahun ini atau pencairan berikutnya teman-teman kelas 11 segera cair juga. Oke, tetapi sebelumnya saya mau geser ke bawah dulu memperlihatkan ke teman-teman untuk Marsha Ramadhani Setiawan ini tahun pemberian terakhir tahun berapa. Oke, kita langsung saja geser ke bawah teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk Marsha ini SK pemberiannya tahap 41 2024 dan sudah diambil pada tanggal 25 Mei 2024. Jadi teman-teman, semoga teman-teman yang menunggu pencairan segera cair di bulan Agustus ini. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut, ada Firzi Fatina Uzma dari SD swasta di Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian merupakan usulan dinas dari Provinsi Sumatera Utara dan di sini masih kelas 5 padahal sekarang sudah kelas 6. Oke, jadi untuk pemberiannya dari Firzi Fatina ini merupakan pemberian 2024. Jadi semoga di bulan Agustus ini segera masuk pemberian 2025 sehingga dananya bisa dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Sherin Maurina dari salah satu SMP negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk statusnya saat ini merupakan pemberian 2025 meskipun di halaman awal di sini teman-teman nominasinya tidak muncul. Jadi semoga Sherin ini sudah langsung mencairkan bantuannya ya, meskipun nominasinya tidak muncul tahun berapa. Kenapa? Teman-teman, terutama teman-teman yang dapat dari 2017 kemudian 18, rata-rata di sini tidak terdeteksi tahun aktivasinya. Jadi kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan status dari Sherin Maurina ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini sudah keluar nomor SK pemberian tahap 35 tahun 2025 tepatnya pada tanggal 17 Juli 2025. Jadi orang tua dari Sherin ini jangan lupa dicek secara berkala di bank penyalur untuk memastikan apakah saldonya benar-benar sudah masuk atau tidak, karena di laman pengecekan sudah tertera tanggal 17 Juli 2025. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Dena Kaila Andara dari salah satu SMK swasta dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2023, sedangkan pemberiannya sudah masuk 2025. Jadi untuk SK pemberian atau SK pencairan sudah muncul. Mari kita perlihatkan ke teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan untuk Dena ini merupakan siswa kelas 11 yang baru naik kelas 12 tahun ini dan baru semester ganjil di ajaran baru ini. Oke, kita langsung geser ke bawah teman-teman. Bisa diperhatikan teman-teman di sini sudah muncul ya SK pemberian tahun 2025, tepatnya di SK tahap 18 2025, meskipun di sini belum ada tanggal pencairannya. Jadi buat teman-teman yang statusnya sudah pemberian 2025, sisa menantikan dananya masuk ke rekeningnya. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Galang Nova Rizky Pratama dari salah satu SMK negeri dari Provinsi Lampung. Jadi untuk statusnya saat ini
merupakan siswa nominasi tahun 2025. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Galang Nova Rizky Pratama ini, yaitu harus aktivasi rekening. Jadi segera lakukan aktivasi rekening agar bisa masuk pemberian untuk tahun 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan statusnya atau nomor SK tahun ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ternyata untuk Galang ini masuk nominasi 2025, tepatnya tahap 6 2025, dan sudah melakukan aktivasi rekening sejak tanggal 27 Mei 2025. Jadi untuk Galang, di video-video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan berapa lama sih baru bisa masuk pemberian. Jadi ini beda-beda teman-teman ya, ada yang lebih dari 2 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan dan sebagainya. Jadi untuk Galang karena sudah aktivasi rekening, sisa menantikan penerbitan SK 2025. Contoh ini tahun sebelumnya Galang sudah masuk SK pemberian, tetapi kemungkinan besar Galang tahun sebelumnya tidak melakukan aktivasi rekening sehingga saldonya kembali ke negara. Jadi untuk Galang sisa menantikan masuk SK pemberian tahun 2025 sehingga bisa dicairkan bantuannya. Tetapi kita berharap semoga bulan ini, tepatnya di bulan Agustus, ketika ada penyaluran, Galang segera masuk bantuannya. Oke, kita langsung lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Indriawan Hamsa dari salah satu SMP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk statusnya saat ini masih SD, kemudian kelas 6, padahal sudah kelas 8 SMP. Jadi untuk Indriawan Hamsa ini terakhir dapat 2022 dan sekarang sudah 2025 tidak dapat lagi. Jadi untuk Indriawan Hamsa ini agar bisa dapat, jangan lupa minta diusulkan ke operator sekolah sebelum tanggal 31 Agustus 2025 sehingga bisa masuk pengusulan fase kedua. Jadi untuk teman-teman baik yang baru masuk SD, SMP, SMA, SMK maupun yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA, SMK, dan paket ABC yang ingin dapat bantuan PIP, jangan lupa minta diusulkan ke operator sekolah sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Karena itu merupakan pengusulan fase kedua dan terakhir untuk tahun 2025. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapat PIP ketika tidak mengusulkan diri sebelum tanggal 31 Agustus 2025, maka bisa kembali diusulkan tahun 2026 mendatang. Jadi yang ingin dapat, jangan lupa minta diusulkan ke operator sekolahnya masing-masing. Itu dia teman-teman pengecekan kita hari ini. Semoga teman-teman yang belum dicek tetap bersabar menantikan nama-namanya. Dan teman-teman yang sudah mengisi formnya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa nantikan video berikutnya untuk mengetahui siapa saja yang akan kita cek. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.